Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang memperbaiki kompetensi. Bagaimana sih memperbaiki kompetensi itu? Nah, kita simak video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Nah, memperbaiki kompetensi menurut para ahli jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Lily Spencer dan Signer Spencer 1993. Kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan. Menurut Michelle Armstrong 1994, kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Dan menurut praktisi MSDM, kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dell 2003, yaitu kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut N.C. Vicky dalam Margaret Dell 2003, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Kemudian ada menurut dari Training Agency 1988, yaitu kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar yang dihadapkan. Menurut Andrew Sealand 1993, kompetensi atau karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi, kemampuan, dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisiensi. Berikut ini adalah komponen kompetensi. Yang pertama yaitu ada motif menggerakkan atau mengarahkan dan menyelesaikan perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Self-concept berarti sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Kemudian ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang kemudian ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Kemudian ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membuat kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kemudian ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian ini atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Kemudian ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Dan kemudian ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kemudian ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kemudian ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kemudian ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Ayo bagaimana? Yang pertama ada mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, pengelolaan kinerja. Kemudian agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional.
Kemudian ada sulit diperbaiki. Biasanya itu inisiatif, inovatif, integrasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Nah, di sini perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Kemudian ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Pincher 1993. Nah, kemudian ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Kemudian metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi yaitu dengan desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Kemudian rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, Pincher dan Pincher. Yang pertama ada mengidentifikasi kriteria simpel, analisis data, dan pengembangan model kompetensi. Yang ketiga ada mempersiapkan penerapan model kompetensi, kemudian menerapkan kriteria kinerja efektif, kemudian mengumpulkan data dan validasi model kompetensi. Nah, jadi, tahap untuk merancang studi kompetensi. Tahap yang pertama itu menetapkan kriteria. Kemudian ada mengidentifikasi kriteria sampel. Kemudian metode pengumpulan data bervariasi. Dan analisis data dan pengembangan model. Yang kelima ada validasi model kompetensi dan mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Keempat menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima mengesahkan model kompetensi. Yang keenam ada mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama Coesis dalam Williams 2002, kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Kemudian ada kemampuan manajemen orang, dimensi 4 persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, mengembangkan orang lain, komunikasi lisan. Yang ketiga ada kemampuan logika, analisis, dimensi, menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, dan objektivitas sosial, komunikasi tertulis. Yang kedua menurut Lewis dalam Armstrong 1995, kemampuan intelektual, perspektif, strategis, analisis, dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang kedua yaitu kemampuan interpersonal, mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengembangan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga itu kemampuan adaptabilitas, yaitu adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi, berprestasi, dan kepekaan bisnis. Yang ketiga menurut Corrider dalam Williams 2002. Yang pertama itu kognitif. Kedua ada
direksional, yang ketiga ada motivasional, yang keempat ada pengembangan, yang kelima ada berprestasi. Berikut ini adalah tabel pembagian kompetensi beberapa ahli menurut Lily Spencer dan Signe Spencer 1993. Dan ini tabel pembagian kompetensi yang menurut BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, dan di sini ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli yang kemudian ada dari Spencer 1993. Nah, apa saja sih contoh kompetensi dalam SKJ, Lembaga Administrasi 2014? Yang pertama ada kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan cara values LAN dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada pembelajaran berkelanjutan, yang ketiga ada fokus pada stakeholder, yang keempat ada berorientasi pada kualitas. Yang kedua ada kompetensi kepemimpinan, kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural S1-5 agar mampu memimpin secara efektif. Itu berikut adalah tabelnya. Yang ketiga ada kompetensi bidang atau teknis, kompetensi yang baru dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.